Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di ruang kolaborasi, diskusi kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yakni Abdul Hamid, Adela Adistania, Andi Anissa Salwa Amira, dan Anissa Korima. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi studi kasus pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAT. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik dalam percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kelompok kami, mungkin ada beberapa yang mampu mengerjakan soal yang kurang baik dengan percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah saat mengerjakan soal. Itu karena tingkat kecerdasan dan pemahaman materi pada siswa yang berbeda-beda. Biasanya, anak yang dapat mudah dengan cepat menyelesaikan soal-soal yang diberikan tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan merupakan anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi atau siswa yang paham dengan materi yang sesuai dengan soal. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan soal yang berkaitan. Menurut kelompok kami, teori yang digunakan adalah teori konstruktivisme, yang merupakan teori belajar untuk menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri, yang dapat membantu siswa membangun pemahaman materi pembelajaran secara bertahap. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Berdasarkan kasus tersebut, menurut kelompok kami, untuk membantu peserta didik di kelas 1 SD yang belum bisa berhitung dengan lancar sesuai dengan tahapan perkembangan usia, Rina dapat melakukan berbagai langkah yang sesuai. Yang pertama, Rina perlu memahami tahapan perkembangan kognitif anak usia SD. Rina perlu memberikan lingkungan yang aman dan aktif dengan melibatkan peserta didik dalam aktivitas belajar. Misalnya, Rina bisa menggunakan media interaktif yang menarik dapat membuat siswa lebih fokus pada pembelajaran. Rina bisa membuat media dengan menggunakan warna-warna. Terdapat suara dan gambar, contohnya video pembelajaran. Rina bisa membuat media pembelajaran yang berkaitan dengan berhitung, sehingga siswa bisa meniru dan mengenal angka dengan baik. Dengan menggunakan video, peserta didik dapat mengamati, melihat, mengikuti, dan mendengar. Selain itu, Rina juga bisa memberikan pembelajaran berbasis permainan agar peserta didik lebih antusias dengan pembelajaran. Mengingat yang diajarkan siswa kelas 1, di mana peserta didik kelas 1 masih aktif-aktifnya dalam bermain. 2, 3, 4. Mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. 1. Dengan melihat pembelajaran yang menarik, peserta didik dapat mengamati dan mengingat karena pengalaman yang menarik tidak akan dilupakan. Kedua, mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat dengan mudah menirukan apa yang mereka lihat. Ketiga, dengan pembelajaran berbasis bermain, peserta didik dapat aktif dalam belajar, apalagi belajar berhitung. Hal ini sejalan dengan teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif ini ditemukan oleh Albert Bandura yang lahir berdasarkan kritik atas teori yang dikembangkan oleh ahli behavioristik. Bandura menjelaskan bahwa perilaku, kognitif, dan lingkungan sosial saling berinteraksi mempengaruhi pembelajaran.
Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, langkah yang diambil oleh Made sudah tepat. Karena Made mengikuti panduan dari buku cetak, di mana di dalam buku cetak tersebut lebih menjelaskan di daerah lain, bukan di daerah Bali. Proses mengajar tidak memiliki keterkaitan dengan siswa. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, teori yang dipakai pada kasus ini yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah sebuah teori yang menempatkan siswa sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif selama pembelajaran berlangsung. Jadi, memilih deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali bisa dikaitkan antara materi dengan kehidupan nyata siswa di Bali. Itu saja hasil dari kasus yang kami bahas. Terima kasih dan sampai jumpa.